Artinya kekuatan ekonomi tidak bisa lepas dari kekuatan politik. Sebaliknya demikian juga. Karena namanya hubungan timbal balik, kekuasaan politik tidak bisa lepas dari kekuatan ekonomi. Dalam kerangka yang paling sederhana, pada akhirnya adalah politikus tidak bisa lepas dari pengusaha. Pengusaha tidak lepas dari politikus. Atau bahkan dalam titik tertentu, politikus sekaligus pengusaha, pengusaha sekaligus politikus. Di dalam konteks ekonomi, dalam konteks politik di Indonesia misalnya, fenomena ini mulai bisa kita lihat dalam setiap gelaran pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu eksekutif, banyak sekali pengusaha yang mencoba meniti karir politik, mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD, atau bahkan mencalonkan diri sebagai kepala daerah baik di tingkat 2 maupun tingkat 1 atau tingkat nasional. Dengan sistem pemilihan umum yang bersifat langsung, kos politik, biaya politik di Indonesia menjadi sangat mahal. Pada akhirnya setiap gelaran politik itu memerlukan biaya yang sangat besar. Tiap gelaran politik, apakah itu pilkada atau pemilu nasional, memerlukan biaya yang sangat besar untuk biaya kampanye, biaya mobilisasi massa, sampai biaya vote buyer untuk membeli suara. Kemudian melahirkan istilah money politik. Hingga pada akhirnya politisi-politisi itu memerlukan dukungan para pemilik modal, memerlukan dukungan para pemilik kapital, pemilik uang. Mulailah di situ terjadi hubungan timbal balik, kerjasama yang saling menguntungkan antara politisi dan pengusaha, atau antara pemilik kekuasaan dengan pemilik kekuatan ekonomi. Pengusaha memberikan dukungan modal dengan ganti kebijakan-kebijakan yang nanti akan dikeluarkan oleh politisi atau terpilih adalah kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pemberi modal tadi. Wujud praktisnya bisa dalam bentuk pekerjaan, proyek, perundang-undangan yang menguntungkan, peraturan yang menguntungkan, dan sebagainya. Nah, jadi pada akhirnya kekuatan kapital, kekuatan ekonomi, kekuatan modal itu mempengaruhi struktur politik. Ketika kekuatan ekonomi sudah mempengaruhi kekuatan struktur politik, pada akhirnya dia akan mempengaruhi kekuatan struktur sosial sekaligus budaya. Juga domain-domain dalam kehidupan domain-domain lain dalam kehidupan, bahkan sampai dalam domain religi, pendidikan, seperti tempat kita hidup itu sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi dan politik. Kita tahu di UTM misalnya hampir tiap tahun ada demo UKT, juga di universitas lain, di universitas negeri yang sudah mapan, dianggap sudah besar, membuka kelas berbagai jalur untuk bisa masuk. Universitas tertentu bahkan membuka jalur mandiri itu sampai 4
sesi. Di sana ada keuntungan ekonomi yang luar biasa. Jurusan-jurusan tertentu berharga sangat mahal, misalnya kedokteran. Untuk bisa masuk itu perlu biaya yang sangat besar. Akan mempengaruhi ke kehidupan sosial. Banyak terjadi lompatan strata sosial setelah ada pemilihan umum secara langsung di Indonesia. Yang semula bukan siapa-siapa karena dia tergabung dalam partai politik dan partai politik itu memenangkan kontestasi, dia terpilih menjadi anggota dewan, kehidupannya berubah total. Banyak yang dulu hanya petani, hanya tukang becak atau bahkan preman, karena dia memilih partai politik yang tepat, dia menjadi anggota dewan dan berubahlah seluruh kehidupan sosialnya. Termasuk dalam konteks mata kuliah kita, ekonomi ini akan sangat mempengaruhi kehidupan media, aktivitas media, dinamika media. Indonesia adalah contoh yang sangat nyata kalau kita membahas soal ini, teori ekonomi politik ini ya. Sejak tahun 2014 bagaimana kekuatan ekonomi sangat berpengaruh dalam kontestasi politik di Indonesia. Banyak sekali pengusaha yang menjadi penguasa, anggota dewan, dan seterusnya. Kita tahu sekarang misalnya untuk konteks sekarang, Presiden kita juga seorang pengusaha, menteri-menteri banyak yang pengusaha, gubernur banyak yang pengusaha. Apakah itu buruk? Ini bukan soal buruk atau tidak buruk, soal baik atau jelek. Tapi ini soal bagaimana kekuatan struktur politik itu sangat berpengaruh terhadap struktur politik. Nah, semua itu berakar dari apa yang disebut oleh Karl Marx sebagai materialisme historis. Yang asumsi dasarnya adalah bahwa basis ekonomi menentukan superstruktur, apakah itu politik, hukum, ideologi, agama, pendidikan, media. Basis ekonomi menentukan wajah bentuk dari suprastruktur politik, hukum, ideologi, agama, dan seterusnya. Termasuk di dalamnya media. Asumsi dasar dari materialisme historis adalah bahwa kehidupan ini dari mulai zaman feodal, mulai zaman primitif bahkan, itu perubahan peradabannya ditentukan oleh kekuatan materi yang ada di tengah masyarakat. Oke, di pendahuluan konsep esensial dari ekonomi politik dan Marxisme ini mungkin ada yang ditanyakan dulu. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya, kelas ini banyak ya, total kelas B ada berapa? Ada 47, Pak.
Banyak 46. ya. Ya. Ini ada 35 yang terlihat online. Jadi grup sudah saya kirim link absen, coba di absen sambil saya tetap nanti absen manual. Jika Jagani kalau belum bisa masuk. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut. Ada beberapa konsep utama dalam Marxisme, yang itu nanti dalam konteks ekonomi politik media, dalam konteks dinamika media atau aktivitas atau kerja media, itu bisa kita kaitkan. Ya, bisa kita kaitkan bahwa semua konsep utama ekonomi politik dalam Marxisme itu berkait rapat atau terkait erat dengan konsep ekonomi politik media dalam ilmu komunikasi. Ya. Pertama adalah konsep model atau mode produksi reproduksi. Proses produksi dan reproduksi. Apa itu produksi dan reproduksi? Jadi sejak ada manusia di dunia ini bergantung kepada kepercayaan masing-masing, tapi secara umum dalam konteks agama samawi itu sejak Nabi Adam gitu ya. Itu untuk manusia untuk bisa bertahan hidup, untuk survival, ya, dia harus memproduksi dan mereproduksi, memproduksi dan memproduksi ulang sebuah produk. Yang paling utama adalah makanan, untuk bisa bertahan hidup. Karena apa? Karena apa yang disediakan oleh alam itu bersifat terbatas dan tidak rata. Apa yang disediakan alam itu bersifat terbatas dan tidak merata. Terbatas artinya sebanyak-banyaknya, semelimpah-limpahnya persediaan pangan yang disediakan oleh alam itu selalu tidak mencukupi kebutuhan manusia. Ya, maka dia harus direproduksi ulang agar lebih besar, lebih masif, lebih melimpah, sehingga bisa disimpan dan digunakan atau dikonsumsi di kemudian hari. Ya. Sebanyak-banyaknya pangan yang disediakan oleh alam, misalnya buah-buahan atau daging binatang, dia tetap harus diproduksi, tetap harus dirawat, harus dibudidayakan. Maka kemudian lahirlah apa yang disebut pertanian dan peternakan. Pada awalnya seperti itu. Manusia memproduksi dan mereproduksi apa yang disediakan oleh alam. Pada awalnya seperti itu. Yang disediakan alam itu ya tumbuhan dan binatang pada awalnya, ketika belum bisa memproduksi tambang. Maka harus apa yang di alam berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, tanaman itu harus diproduksi dan direproduksi. Jadilah apa yang disebut pertanian. Kemudian apa yang
binatang yang ada yang bisa dikonsumsi juga harus diproduksi dan direproduksi, dibudidayakan, maka lahirlah peternakan. Itu simbol pekerjaan awal, era awal manusia, maka lahirlah kisah Qabil adalah seorang petani. Terbalik ya. Habil adalah seorang petani, Qabil adalah seorang peternak. Karena ada proses setelah berhasil diproduksi dari direproduksi sebagai semua kumanan. Karena masing-masing memproduksi produk yang berbeda, ada yang jadi peternak, ada yang jadi petani, maka mulailah muncul sistem barter perdagangan. Jadi muncul persaingan. Dan persaingan pertama di dunia ini adalah persaingan Qabil dan Habil yang sampai berakhir pada kematian. Serta feodalisme adalah sistem ekonomi yang berbasis pada status semakin banyak tanah yang dimiliki oleh seseorang, karena dengan tanah itu dia bisa melakukan proses produksi, reproduksi, pertanian, dan peternakan. Jadi semakin besar tanah atau semakin luas tanah yang dimiliki oleh seseorang, statusnya akan menjadi semakin tinggi. Menjadi kelas bangsawan, sistem feodalisme. Maka ekonomi dalam sistem feodalisme itu dikendalikan oleh kelas bangsawan. Kelas bangsawan menguasai hampir sektor semua bisnis. Maka kepemilikan aset ditentukan di mana dia lahir. Kalau dia lahir dalam keluarga bangsawan, dia begitu lahir itu sudah memiliki produksi barang, itu tidak lagi ditentukan oleh kelas sosial bangsawan dan rakyat biasa. Tidak dilakukan didasarkan lagi pada kepemilikan tanah, tapi didasarkan pada kepemilikan kapital, kepemilikan uang. Mulai lahirlah pabrik-pabrik.
kelas sosial berubah, bukan lagi bangsawan dan rakyat biasa, tapi pemilik kapital dan buruh. Sementara kalau sosialisme itu proses reproduksi dan produksi dikendalikan oleh negara. Ya, kalau individualisme dikendalikan oleh bangsawan, dalam kapitalisme dikendalikan oleh individu-individu pemilik modal, sementara dalam sosialisme dikendalikan oleh negara. Yang kedua adalah konsep kelas sosial. Jadi ada perubahan konsep kelas sosial di tengah masyarakat. Bukan lagi berdasarkan keturunan, bangsawan dan bukan bangsawan, darah biru dan darah merah, tapi ditentukan oleh kepemilikan modal, borjuis atau pemilik modal dan proletar atau buruh. Bukan berdasarkan kemampuan ilmu pengetahuan, bukan berdasarkan kemampuan etik, kultur, budaya. Jadi penguasa di era feodal seperti darah biru, kemudian tokoh agama, tokoh budaya, itu runtuh kekuatannya pada era kapitalisme ini. Pemilik modal lah yang menjadi paling kuat, paling berkuasa. Konsep berikutnya, menurut Karl Marx, kapitalisme melahirkan apa yang disebut eksploitasi. Dengan jargon produktivitas, maka terjadi eksploitasi terhadap buruh. Buruh bekerja keras untuk mengejar target, untuk mengejar produksi. Sampai muncul lemburan. Buruh dituntut kerja optimal agar bisa menghasilkan kapital yang lebih. Sementara kapital itu, keuntungan itu masuk ke pemilik modal, bukan masuk ke buruh yang sudah mengeluarkan ekstra tenaga. Nah, ini melahirkan apa yang disebut alienasi bagi buruh, keterasingan. Buruhlah yang membuat sabun, tapi saat dia butuh sabun dia harus beli. Buruhlah yang membuat mobil, tapi saat dia perlu mobil dia harus membeli. Alienasi buruh itu adalah keterasingan buruh dari produk yang dia hasilkan. Dia menghasilkan produk, tapi dia tidak bisa memiliki produk itu dan harus mengeluarkan sejumlah uang untuk memiliki produk itu. Jadi itu, dia bekerja memproduksi sebuah produk, katakanlah misalnya roti, dia mengeluarkan tenaga, dibayar tenaganya, dan saat dia butuh roti, dia harus membeli roti itu dengan upah yang dia dapat dari dia kerja membuat roti, ya. Muter.
Dan semua kondisi itu pada akhirnya melahirkan apa yang namanya ideologi. Ideologi kapitalis dalam hal ini. Sebuah sistem gagasan yang membenarkan dominasi kelas tertentu terhadap kelas yang lain. Oke, pada konsep utama Marxisme ini ada yang mau ditanyakan? Sudah bisa absen di sudah dicoba? Masih belum bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Tempatnya, Pak. Itu Tidak barcode bisa, Pak. lama, Pak. Belum bisa, Bapak. Baru, Pak. Belum bisa ya. Kalau dikirim barcode baru bisa, Pak. Sebentar, oke. Sambil saya absen untuk backup ya. Nadia Wulandari. Hadir, Pak. Tina Larasati. Hadir, Bapak. Indiana. Iya, Bapak. Aisyah Dwi. Hadir, Bapak. Ahmad Zulfan. Ahmad Bayu. Hadir, Pak. Ainur Rahman. Hadir, Bapak. Altino. Aldino. Alfadira. Hadir, Pak. Alif Ahya. Hadir, Pak. Andinia. Hadir, Pak. Bentar saya coba kirim barcode baru ya. Itu udah saya kirim barcode baru, coba Pak sudah bisa ya. Artia. Hadir, Pak. Atolah. Hadir, Pak. Bima Satria. Hadir, Pak. Dela. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Dela sama Dela Melinda beda? Saya Dela Melinda. Saya Umu Fadila, Pak. Umu Fadila, Pak. Ya. Umu Fadila ya. Dwi Mukhlisatin. Hadir, Pak. Zikri Akbar. Hadir, Pak. Eliana. Hadir, Pak. Angelita. Hadir, Pak. Ersal. Hadir, Pak. Fikri Dian. Hadir, Pak. Indah Fitriana. Hadir, Pak. Ersat Rizky. Hadir, Pak. Jeremia. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Lira Fernanda. Hadir, Bapak. Lutfiatul. Hadir. Muhammad Akbar. Hadir, Pak. Muhammad Almas. Hadir, Pak. Muhammad Faisal. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Kisan.
Muhammad Raihan, Hadir, Pak. Nur Saila, Hadir Bapak. Raffi Hendra, Hadir, Pak. Raflindul, Hadir, Pak. Rizal, Hadir Bapak. Septiana, Hadir Pak. Fanya, Hadir Pak, hadir. Wisnu, Setiawan, Hadir Bapak. Zainur Rahman, Hadir, Pak. Senia. Hadir Bapak. Oke, coba lagi ya. Baik Bapak. Permisi Pak, saya belum disebut Pak. Saya juga Siap. belum Bapak. Tadi dipanggil nggak jawab. Siapa? Halo Bapak. Abdul Malik Muhammad Fajar. Salah Dipanggil Zizi, Abdul Bapak. Ghani. Abdul Malik Fajar, terus Muhammad Hisan Azizi. Muhammad Hisan. Oke, terus Aldino Arya Kusuma Bapak. Aldino Arya. Oke. Terus Saya Pak, Jeremia Braimon Pak. Jeremia Raymond. Oke, ada lagi? Wisnu Setiawan hadir, Bapak. Wisnu Setiawan. Oke. Masih ada? Pak. Kita lanjut. Marxisme dalam teori ekonomi politik itu asumsinya bahwa kekuatan ekonomi, realitas ekonomi, dinamika ekonomi itu bukan sebuah realitas yang hampa, bukan realitas yang netral, bukan realitas yang kosong. Ya. Termasuk seperti kemarin sudah kita bahas, media itu bukan realitas yang kosong, bukan realitas yang netral, bukan realitas yang hampa. Kenapa? Karena dalam dinamika ekonomi itu, dalam realitas ekonomi itu selalu ada pertarungan atau konflik antar kelas. Ya. Terutama sekali adalah dalam konteks dinamika ekonomi itu adalah konflik antara kelas borjuis dan proletar atau konflik antara pemilik kapital dan buruh. Kita tahu bersama hampir setiap tahun pada saat Hari Buruh tanggal 1 Mei itu selalu terjadi demo besar-besaran di seluruh dunia. Mungkin di sela-sela itu ada demo dan pertarungan internal yang intens antara kelompok buruh dan kelompok pemilik kapital. Satu sisi, satu pihak menginginkan kenaikan pendapatan, kenaikan gaji, yang satu sisi ingin menaikkan keuntungan. Tapi seberapapun kenaikan pendapatan yang diinginkan oleh buruh, itu hakikatnya sebenarnya tetap saja tidak akan bisa memenuhi kebutuhan buruh, karena pada saat bersamaan hukum ekonomi yang akan berlaku. Ketika gaji buruh naik, harga-harga barang naik. Ya, atau setidaknya secara internal di pabrik-pabrik tertentu itu jam kerja akan bertambah karena tuntutan produktivitas menjadi lebih tinggi. Ya. Akhirnya apa yang terjadi?
di banyak negara, termasuk negara kita. Pada akhirnya negara dengan segala suprastrukturnya, ya baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, itu tidak lagi bisa menjadi sebuah lembaga, institusi yang netral, apalagi diharapkan berpihak pada rakyat. Tapi negara telah menjadi alat bagi kelas yang berkuasa, baik ekonomi maupun politik. Kita tahu bersama betapa praktik hukum di Indonesia itu sangat tebang pilih, sangat lunak terhadap para orang kaya dan politikus, sementara sangat keras pada rakyat. Rakyat tiap tahun pajaknya terus dinaikkan, tapi orang-orang kaya, para konglomerat, para kapitalis itu bisa mengatur pembayaran pajak karena kekuatan kapitalnya bisa mengatur kekuatan eksekutif. Banyak rakyat untuk mendapatkan uang 50.000 setiap hari itu susah. Tapi tiap hari ada korupsi miliaran, bahkan triliunan. Ya, contoh paling konkret yang banyak didemo oleh mahasiswa, tapi tetap tidak berdaya, itu adalah undang-undang tentang Omnibus Law. Yang dalam konteks perburuan sangat mempermudah investasi, tapi melemahkan hak buruh. Saya rasa hanya di Indonesia ya, koruptor yang tertangkap pakai rompi kuning, waktu jumpa pers itu dengan bangganya dada-dada, melambaikan tangan dengan senyum. Kemudian jarak 1-2 tahun sudah mendapatkan remisi, pengurangan hukuman. Pokoknya jangan sampai 5 tahun agar pemilu selanjutnya bisa mencalonkan lagi dan akhirnya terpilih lagi. Banyak terjadi di berbagai daerah. Nah, sudah jelas koruptor tapi bisa mencalonkan lagi dan hebatnya terpilih. Di Indonesia, Marxisme pada era kolonial itu ada era tanam paksa, akhirnya perkebunan tebu, jalan kereta api, jalan Raffles, Dandes, perkebunan kopi. Mereka dapat tenaga murah, tapi keuntungan semua ke Belanda. Pada Orde Lama itu cenderung sosialisme yang dipakai. Ya, negara mengendalikan penuh distribusi ekonomi. Yang paling fenomenal itu ada land reform, pemberian sertifikat pada rakyat. Itu yang mengawali era sertifikasi di Indonesia. Sebelum itu rakyat itu tidak memiliki hak atas tanah. Pada era Orde Baru, pada masa Soeharto, pembangunan didukung oleh Amerika dengan sistem kapitalisme, pabrik-pabrik mulai muncul, ya, banyak terjadi represi bahkan pembunuhan terhadap buruh ketika melakukan protes.
Sejak era reformasi terjadilah liberalisasi ekonomi di Indonesia. Ya, terjadi privatisasi dalam BUMN, tapi uniknya di Indonesia itu tidak ada BUMN yang untung, hampir semua BUMN rugi. Itu unik betul di Indonesia. PLN misalnya jelas memonopoli listrik di Indonesia. Dimanapun kalau dia memonopoli sebuah produk itu pasti untungnya berlimpah-limpah. Tapi kalau di Indonesia itu ya tetap rugi. Pada era kontemporer ini muncul banyak case atau kasus yang paling utama tentang Omnibus Law, kemudian ada konflik agraria. Beberapa waktu lalu laut bisa jadi disertifikasi, hutan bisa disertifikasi. Ya, bahkan tadi sudah sedikit kita singgung, dunia pendidikan pun tidak bisa lepas dari kapitalisme, privatisme. Jadi bisa kita simpulkan secara umum, Marxisme itu adalah teori sosial yang mencoba mengkritisi bagaimana dinamika ekonomi itu berpengaruh besar terhadap dinamika politik, agama, sosial, pendidikan, kultural, dan juga media. Dalam konteks Indonesia, eksploitasi buruh, konflik agraria, peran negara dalam berbagai represi, dan kebijakan yang mendukung kelompok kapital itu nampak jelas. Nah, perspektif ini, ekonomi politik ini akan membantu kita untuk memahami secara lebih kritis bahwa ada ketimpangan baik kultural maupun struktural, baik ekonomi maupun politik yang sangat mencolok, yang sangat lebar antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Akhir-akhir ini Anda bisa lihat bagaimana terjadi kelusuan ekonomi secara global, termasuk di Indonesia. Ya. Daya beli masyarakat turun drastis. Anda bisa cek di mana saja, di terminal, di bandara, di stasiun, di rest area. Nampak sekali kelesuan daya beli masyarakat. Dalam situasi seperti itu, judi online merebak karena orang berusaha untuk bisa mendapatkan jalan keluar secara singkat untuk menyelesaikan problem-problem ekonomi yang dihadapi. Nah, teori ekonomi politik ini akan membantu kita ketika memahami media, bahwa akhirnya realitas media bukan realitas yang kosong, bukan realitas yang hampa, bukan realitas yang netral, tapi setiap dinamika media, setiap pesan yang dihasilkan oleh media, itu di dalamnya ada kepentingan kekuatan ekonomi dan kekuatan politik. Apalagi dalam konteks Indonesia, ketika kekuatan ekonomi dan kekuatan politik itu bersatu dan kemudian membangun kerajaan media atau konglomerasi media. Ya, pengusaha bernama Surya Paloh dan sekaligus politisi bernama Surya Paloh membangun kerajaan media Indonesia Group. Ya. Pengusaha Khairul Tanjung sekaligus politisi Demokrat Khairul Tanjung membangun kerajaan media Trans Corporation.
pengusaha Abu Rizal Bakri sekaligus politisi Golkar Abu Rizal Bakri membangun kerajaan media TV Group, dan di dalamnya ada TV One. Yaakob Utama yang pengusaha sekaligus politisi PDIP membangun kerajaan media Kompas Group. Nah, kalau media sudah dikuasai oleh pemilik kekuatan ekonomi dan politik, maka kalau pesan-pesannya dikritisi, maka akan terlihat di dalamnya pesan-pesan media yang dihasilkan itu penuh dengan kepentingan ekonomi politik tertentu. Baik, waktu tinggal 2 menit atau 1 menit, barangkali ada pertanyaan, waktu dimit. Izin Sudah ada yang bertanya, Pak. berhasil? Iya, silakan Ahmad Bayu. Gini Pak, jadi yang saya lihat ini kan, di mana ini santri di pondok itu kan harus taat atau tunduk kepada kiai atau nyanya Pak. Karena kiai itu mempunyai kekuasaan di lingkungan pondok tersebut. Apakah hal tersebut termasuk feodalisme Pak? Terima kasih. Ya, jadi kalau ketundukan itu bukan atas dasar ilmu, tapi atas dasar status, maka itu feodalisme. Misalnya apa? Anak-anak kiai, para gus, para ning yang belum jelas tingkat keilmuannya, tapi dia dihormati berlebihan, ditawadui berlebihan, dan kemudian dia memanfaatkan ketawaduan santri itu, ya, maka itu feodalisme. Tapi kalau ketawaduan itu atas dasar ilmu, nah, itu akhlak. Nah, di Indonesia itu kebanyakan tidak bisa membedakan itu, maka banyak sekali kasus di pondok pesantren, ya, kiai, gus-gus itu mengeksploitasi santri, bahkan sampai melecehkan, bahkan sampai kriminalitas, itu